Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aldo Rai Al-Hakim dari Prodi S1 Akuntansi, kelas C, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Di era digital ini, data pribadi kita menjadi aset yang sangat berharga. Tapi, apakah kita benar-benar tahu bagaimana melindunginya? Apa saja ancaman yang bisa kita hadapi, dan bagaimana cara mencegahnya? Mari kita bahas bersama. Setiap kali kita belanja online, mengunduh aplikasi, atau bahkan sekedar scroll media sosial, data pribadi kita direkam. Data seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga riwayat belanja, semuanya tersimpan di berbagai sistem. Misalnya, ketika kita mengunduh aplikasi belanja online, seringkali diminta untuk mengisi data kartu kredit dan alamat rumah. Data ini bisa menjadi sasaran empuk jika tidak dikelola dengan baik. Sayangnya, data ini seringkali menjadi sasaran para peretas. Kebocoran data bisa berujung pada pencurian identitas, penipuan, atau bahkan kerugian finansial yang besar. Contohnya, pada tahun 2020, lebih dari 500 juta data pengguna sebuah platform media sosial bocor ke publik. Hal ini menyebabkan banyaknya pengguna mengalami serangan phishing dan penipuan online. Untuk melindungi kita sebagai konsumen, berbagai regulasi telah diterapkan, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan GDPR di Uni Eropa. Tapi peraturan saja tidak cukup. Kita perlu mengambil langkah aktif untuk menjaga privasi kita. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, misalnya, mewajibkan perusahaan untuk mendapatkan izin sebelum menggunakan data konsumen. Namun, sebagai konsumen, kita juga harus proaktif. Ada beberapa cara mudah untuk melindungi data pribadi kita. Yang pertama, gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Jangan gunakan tanggal lahir atau kata-kata yang mudah ditebak. Lalu yang kedua, aktifkan autentikasi dua faktor. Ini menambah lapisan keamanan untuk akun kita. Lalu yang ketiga, perhatikan izin akses aplikasi. Hindari memberikan izin yang tidak relevan seperti akses ke kamera atau kontak jika tidak diperlukan. Lalu yang keempat, jangan sembarangan membagikan data. Pastikan situs atau aplikasi yang kita gunakan itu sudah terpercaya. Selain itu, gunakan aplikasi manajemen password untuk membantu kita mengingat password yang rumit. Dengan aplikasi ini, kita hanya perlu mengingat satu password utama saja. Selain itu, baca kebijakan privasi sebelum memberikan persetujuan. Memang terlihat sepele, tapi ini adalah cara untuk mengetahui bagaimana data kita itu digunakan. Misalnya, apakah data kita akan digunakan untuk iklan, dibagikan dengan pihak ketiga, atau hanya digunakan untuk keperluan layanan. Dengan membaca kebijakan privasi, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Perusahaan juga punya tanggung jawab besar. Mereka harus memastikan data konsumen dilindungi dengan teknologi keamanan yang canggih dan mematuhi regulasi yang ada. Misalnya, banyak perusahaan kini menggunakan teknologi enkripsi untuk memastikan bahwa data konsumen tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan langkah-langkah sederhana, kita bisa menjaga privasi kita di era digital. Ingat, data pribadi kita adalah hak kita sendiri. Lindungi, gunakan dengan bijak, dan pastikan kita tetap aman di dunia maya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa teman-teman.